Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita merenungkan kitab Bilangan pasal 25 yang disampaikan oleh Pastor Jason. Pasal 25 ada tempat kespesialannya. Sebab mereka sampai di Sitim. Sitim mereka berzina. Sitim tempat yang terakhir. Mereka mengembara dari tempat yang pertama, kedua, sampai terakhir di pasal yang 42, yaitu Sitim. Setelah melewati Sitim, mereka masuk tanah Kanaan dan akan mendapatkan tanah pusaka, yaitu hendak masuk ke tanah perjanjian. Dan ini tempat yang terakhir. Sama artinya kamu melewati ini, kamu akan masuk ke tanah perjanjian. Kamu tidak bisa melewati tempat ini, kamu tetap di padang gurun. Kita klub seluruh suku demikian. Tetapi kalau kita terus melihat dari setiap perorangan pada sampai 21 pada sampai pasal 21, jalan yang sulit untuk dilalui itu pasal itu. Sesungguhnya generasi sebelumnya telah mati di padang gurun, dan yang sekarang tinggal generasi yang baru. Boleh dikatakan ini percobaan yang baru untuk generasi yang baru. Kamu seluruh bangsa, yaitu percobaan atau pengujian yang terakhir. Boleh dikatakan ujian pertama bagi generasi baru. Kalau kamu tidak bisa melewati ujian ini atau tempat ini, kamu akan mati di padang gurun. Di generasi sebelum mereka harus keluar dari bagian ini juga baru keluar dari padang gurun, demikian juga dengan generasi yang baru. Maka dengan tema saya berikan, matikan keinginan daging dan keluar dari padang gurun. Apa itu kedagingan? Kedagingan yaitu bagian tubuh kita yang keperluan tubuh kita pengen makan, kita pengen tidur, dan juga kita punya keperluan yang baru dan juga seks dan lain-lainnya. Kalau kita lapar, kita pengen makan, kita akan mencari bahan bakaran untuk kita, dan kalau makan lewat batas akan timbul masalah, dan keperluan ini Allah letakkan di dalam manusia. Ini adalah kedagingan, dan kedagingan ini perlu dikalahkan. Kedagingan ini tidak boleh mengatasi garis yang Tuhan tentukan. Jadi kita harus matikan kedagingan kita. Kalau tidak, kita tidak bisa keluar dari padang gurun. Ayat 1 sampai dengan 5. Pemimpin tidak boleh membiarkan kejahatan dan dosa terus merambat, merajalela. Di pasal 3 pasal sebelumnya, Balak menyuruh Bileam untuk mengutuk orang Israel. Ini perang rohani yang sangat besar. Allah seluruhnya melindungi. Tapi Bileam ini semakin dipikir semakin tidak suka, sebab akan kehilangan seistana harta, sebab dia melakukan satu cara.
kamu harus mengalahkan Israel itu sulit. Cara yang terakhir yaitu Tuhan sendiri yang membunuh umatnya, itu hal yang sangat mudah. Maka dia menggunakan rancangan ini dan di belakang ada tertulis. Dan dia menggunakan rancangan ini, tetapi kita belum tentu ada alasan untuk berbuat dosa. Kita harus bertanggung jawab pada kelakuan kita. Jadi setelah Baliam menyatakan rancangan ini, orang Israel mereka tinggal di Sitim dan mulai berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Di sini ada beberapa poin. Mengapa berzina dengan perempuan-perempuan Moab? Sebab mereka menyembah Baal. Di masa itu agama, kalau kamu berzina dengan perempuan maka di kuil, maka kamu sama dengan menyembah Baal. Mereka akan ikut acara ini. Ini hal dari seksual. Kemudian mereka bersama untuk memberikan persembahan pada Allah mereka, yaitu menyembah berhala. Kemudian umat makan korban persembelihan mereka. Dan makanan ini apa yang teristimewa? Saya beritahukan kepadamu. Mungkin korban sembelihan persembahan itu sangatlah berharga, sebab 40 tahun mereka tidak pernah makan barang-barang ini. Semuanya makan mana. Mungkin berapa tahun pernah makan burung puyuh, tapi setelah makan burung puyuh sepertinya mereka dibunuh. Jadi 40 tahun makan makanan yang sama. Jadi makanan ini sangat punya kekuatan. Lihat, ada keperluan makanan, ada godaan seks, dan juga perzinaan. Rohani semuanya diikat jadi satu. Waktu kita keluar dari padang gurun, kita harus melewati batas ini. Kemudian hal ini terjadi, maka bangkitlah murka Tuhan. Sebab telah 40 tahun. Di sini pertama kali orang Israel mereka terang-terangan menyembah berhala. Allah membawa mereka keluar Mesir setelah lewat berapa tahun mereka tidak menyembah berhala, tetapi sampai di sini mereka menyembah berhala. Bagaimana bisa masuk dalam tanah Kanaan? Lalu bangkitlah murka Allah. Bahkan penghakiman Allah sangatlah besar. Kita lihat di ayat keempat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepala bangsa itu dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan bernyala-nyala itu surut daripada Israel. Semua yang mengepalai bangsa itu, bukan berkata mereka mengepalai yang membuat perkara itu, tetapi di sini 10 semua yang mengepalai bangsa itu semuanya harus digantung. Ini hal yang sangat serius. Tetapi Allah demikian melihat. Kalau kamu Musa, bagaimana kamu melihat apa yang kamu perbuat? Beberapa tahun yang lalu, perlawanan Korah, Musa tidak melakukan apapun. Allah yang membuka bumi menjadi ternganga.
terhadap penghakiman dari Tuhan dia sangat mengerti. Tapi rakyat akan berkata bahwa Musa lah yang membunuh umat Tuhan. Allah berbuat demikian, apalagi sekarang Musa yang harus turun perintah. Jadi Musa pun mulai ragu apakah begitu sangat serius. Sebab mati karena tulah itu juga jumlahnya yang banyak, 24.000 orang. Saya percaya di setiap suku pun ada masalah yang demikian, dan percaya ada sebagian kepala suku mereka punya masalah yang sama. Tapi bukan semua kepala suku. Jadi Musa, kalau dia sendiri yang memberikan perintah ini, sepertinya tidak bisa turun tangan. Jadi dia berkata dalam hal yang lain. Ayat kelima. Lalu berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel, baiklah masing-masing kamu membunuh orang-orangnya yang telah berpasangan dengan Baal Peor. Keputusan Allah dan keputusan Musa ada perbedaan. Dari segi manusia, dia berpihak. Sederhana dikatakan, yang Musa selesaikan yaitu tentang dosa. Siapa yang berzina seharusnya dialah yang mati. Ini dari segi Musa. Tetapi dari segi Tuhan, yang diselesaikan yaitu kepala suku, pemimpin mereka. Yang Tuhan hadapi itu adalah orang yang punya kedudukan atau jabatan, seorang pemimpin. Sama artinya yaitu seperti semua dalam perzinaan. Pemimpin, dia sendiri atau dia diam? Dia ikut serta atau diam? Jadi di hadapan Tuhan semua itu belum punya syarat untuk menjadi pemimpin. Saya percaya kalau semua pemimpin mereka bermasalah hal ini, maka Musa akan menangkap mereka lalu menggantung mereka di tempat yang terang. Di sini ada jarak seperti Allah bukan hanya menyelesaikan pemimpin, dan juga di situ bukan hanya menyelesaikan tentang perzinaan. Jadi dia juga menggunakan jabatannya sebagai pemimpin itu diselesaikan. Jadi kita jadi pemimpin, jangan biarkan dosa untuk merajalela. Memang kita punya hak masing-masing. Di perjanjian lama, Musa dan para tua-tua mereka punya hak ini. Atau bahkan raja bisa orang ini mati atau hidup. Di zaman kita sekarang tentu saja tidak boleh. Tetapi harus kita ungkapkan, ini tidak boleh. Kalau kita bilang tidak boleh, mereka terus lakukan, itu masalah dari mereka sendiri. Jadi pemimpin tidak boleh membiarkan dosa itu terus merambat. Sampai di poin yang kedua. Ayat 5 sampai dengan 18. Harus punya hati kecemburuan
Tuhan. Musa punya pikirannya sendiri, yaitu mencari seorang hakim untuk mengaku dosa dan bertobat. Tetapi kalau kita pikirkan ini, bisa dosa diatasi, dihapuskan. Siapa yang berzina, siapalah yang harus mati. Tetapi sangat jelas tidak bisa menghasilkan sampai selesai, yaitu mengaku dosa. Setelah mengatasi hal itu, ada orang yang berzina secara terang-terangan, dan orang ini adalah seorang pemimpin, kepala kaum. Atau seperti kita di sini mengaku dosa, kemudian ada seorang pemimpin yang bawa perempuan asing di lewat arena pengakuan dosa ini, mereka terus berzina. Mengapa demikian? Maka di sini dilihat oleh Pinehas, ketika hal itu dilihat oleh Pinehas anak Imam Harun, bangunlah ia dari tengah-tengah umat dan mengambil sebuah tombak di tangannya, mengejar orang Israel itu sampai di ruang tengah dan menikam mereka berdua, dan orang Israel dan perempuan itu pada perutnya. Mengapa di situ harus ditikam pada perut mereka bersama waktu dua orang ditikam dalam satu tombak? Percaya mereka sedang berzina. Sama artinya Pinehas tidak dapat terima. Tapi dia juga bukan seorang hakim, dan tidak ada orang yang menyuruh dia berbuat demikian. Dia sendiri bangkit. Maka diselesailah kedua orang ini, laki-laki dan perempuan ini yang spesial. Maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Dengan penghakiman dan tulah bersama terjadi. Orang sebagian yang lagi berzina penyelesaian atau dalam penghakiman, tetapi bersama waktu tulah itu terus berjalan. Kemudian mereka mengaku. Setelah mengaku, tulah itu tidak berhenti. Kita perhatikan waktu tulah itu, waktu mengaku dosa, tulah tidak berhenti dan masih terus terjadi, masih merambat. Di sini telah mati 24.000 orang, mungkin akan lebih banyak lagi. Tetapi ketika Pinehas melakukan hal itu, maka berhentilah murka Tuhan. Di sini mengatakan satu poin yang spesial. Untuk menyelesaikan dosa atau mengaku dosa, kita akan berpikir masalah akan berhenti. Tetapi sesungguhnya di sini kamu menemukan satu perkara, murka Tuhan tidak berhenti. Yang harus kita selesaikan yaitu pemulihan hubungan. Baik itu hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia, di antara manusia. Seperti perumpamaan yang tidak sesuai, seperti seorang suami dia berzina, kemudian diketahui,
suami tahu akan kesalahannya, maka dia minta maaf kepada istrinya. Kebanyakan minta maaf itu mudah. Perminta maaf itu lewat 1 tahun, yaitu kamu harus berminta maaf beratusan kali, sebab hati istrinya belum bisa terima. Berkata, mengapa kamu bisa berbuat demikian, dan apa yang kamu pikirkan? Tidakkah tahu aku di dalam hatiku sangatlah menderita? Mungkin suaminya harus berdoa beratusan kali, bahkan lewat dari 1 tahun atau 2 tahun tuh belum tentu bisa. Jadi di sini dikatakan hubungan belum semuanya dipulihkan. Ada kemungkinan hasilnya suaminya akan marah. Saya telah minta maaf, kamu pengen apa? Sudah cukupkah kamu? Bagi seorang suami, apakah kamu minta maaf, saya harus memaafkanmu? Kamu mengaku dosa, kamu merasa kamu bangga, tapi hubungan ini tidak bisa seluruhnya dipulihkan. Jadi sesungguhnya perkara ini akan kita selesaikan dalam kemah suami istri, dan ini pun sama. Jadi di sini orang yang berzina ini dibunuh, yang mengaku dosa, tapi hati Tuhan belum bisa terima, sebab dia berbuat demikian tidak ada gunanya. Tapi hati Tuhan masih ada sedikit, yaitu aku tidak gembira. Mengapa? Yaitu antara manusia dan Allah, hubungan ini yang celah yang sedikit ini diperpulihkan oleh Pinehas, dan dia berkata yang benar, yaitu secara terang-terangan masalah ini diselesaikan, maka berhentilah tulah itu. Dan di sini kita harus dengan hati Allah yang cemburu sebagai hati. Kalau tidak, murka Tuhan tidak akan berhenti. Kita akan hidup di dalam murka Tuhan. Walaupun tulah itu telah mati banyak orang, orang Israel 10 pengintai yang membawa berita yang buruk, mereka mati di hadapan Tuhan. Perlawanan Bani Korah juga mati, ada tulah, telah mati 14.700 orang. Dan di sini pun sama, ini satu penghakiman yang sangat besar, tetapi sesungguhnya tulah itu tidak berhenti. Sama dengan hati Tuhan menanti seseorang yang mengerti hatinya. Hati ini adalah hati yang cemburu, yaitu fokus tertuju mengasihi Tuhan. Allah kita Allah yang cemburu. Sama seperti laki-laki perempuan atau hubungan suami istri, sulit untuk di belakangnya
Jadi Pinehas melakukan hal yang tepat pada waktu dia berbuat demikian, maka Allah memberikan kepada dia perjanjian keselamatan diberikan kepadanya. Maka Pinehas memberikan janji perdamaian. Perkataan ini tidak diberi pada Harun atau Eleazar, ayahnya. Seharusnya dimulai dari Eleazar. Hati yang demikian sungguh-sungguh untuk menebus dosa orang Israel. Yang di depan tidak di imam, mereka tidak punya menyatakan semuanya ini dengan jelas atau belum sempat menyatakannya, maka Eleazar tidak tahu apa yang harus diperbuat sebab dia adalah imam besar. Tetapi anaknya Pinehas langsung bangkit, mungkin tidak bertanya kepada ayahnya dan menyelesaikan hal ini. Tetapi Allah berfirman, yang dilakukan itu tepat. Kita punya pepatah untuk membangkitkan hati semangat seseorang, yaitu yang kamu lakukan itu sangat benar dan baik. Dan Pinehas mendapatkan urapan ini, dia mengerti cemburu Allah sampai pada, atau murka Allah sampai pada keadaan yang bagaimana. Jadi setelah dia melakukan hal itu, maka murka Allah pun berhenti, maka damai pun ada bagi orang Israel. Dan bagi kita semua orang, memang kita mengikuti Tuhan. Orang Israel pun di padang gurun mengikuti Allah, karena mereka harus mengikuti tiang awan dan tiang api. Tetapi kita punya banyak hal kedagingan. Kita mengikuti Allah tidak berkata, kalau aku tidak mengikuti kamu, mana tidak ada kita makan, ya lebih baik mengikutimu lebih baik. Siang hari ada tiang awan agak sejuk, dan malam hari cuaca dingin dihangatkan. Pokoknya saya mengikuti Allah. Kalau demikian, itu tidak bisa keluar dari padang gurun. Ada Allah, ada mujizat. Mana adalah mujizat? Tiang awan dan tiang api itu adalah juga mujizat. Bukit batu mengeluarkan air itu mujizat, tetapi tidak bisa keluar dari padang gurun sebab perzinaan tidak diselesaikan dan keinginan kedagingan tidak diselesaikan. Dan tidak ada seorang yang sungguh-sungguh agar murka Allah berhenti. Hanya Pinehas, dia sebagai wakil, dan poinnya yaitu hati yang cemburu. Sama dengan Allah, dia sangat marah. Mengapa saat ini kamu masih tetap berzina? Dan juga dengan terang-terangan melakukannya. Kamu tidak menganggap semua orang tidak ada. Kamu tidak menganggap itu ada Allah. Dia melakukan hal itu, Allah berkata, okelah. Seorang yang bersedia melakukan hal ini, dia Tuhan terima. Pinehas berbuat demikian. Iya, memang
Dia diberkati Tuhan dengan besar dan juga dia menyelamatkan begitu banyak umat. Seharusnya banyak orang yang mati karena Tola, tetapi dilindungi. Katakan seharusnya ada para pemimpin, mereka juga harus digantung di siang hari. Tapi mungkin ada Musa, ada pemikiran yang lain, jadi dia tidak melakukan demikian. Semua keputusan Tuhan dia tidak seluruhnya dia ikuti, tetapi Pinehas berbuat demikian Tuhan dapat terima. Dan perkara ini pun diselesaikan, dan kita bisa melihat hati yang cemburu itu sangat penting. Allah memilih orang yang mengerti akan dia. Ya tentu saja kalau semua orang mengerti akan dia itu hal yang penting. Tapi di sini harus ada orang pertama, yaitu Pinehas yang pertama kali bangkit. Jadi kita mohon Tuhan untuk menolong kita. Pada saat kita punya hati yang cemburu, kita bukan hanya bisa masuk ke tanah perjanjian, kita juga bisa untuk menebus dosa orang. Dan kita bisa menghentikan murka Tuhan agar Allah terhadap kota, murkanya terhadap kota, terhadap negara itu berhenti. Kita harus mohon Tuhan untuk menolong kita. Kita harus matikan kedagingan kita untuk masuk ke tanah keluar dari padang gurun. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Saudara semua, mari kita bangkit bersama untuk menyembah Tuhan Allah kita agar hati kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allah kita yang cemburu, dan juga kita dikuduskan untuk datang di hadapannya.
Tuhan, kami mengundang Engkau untuk bertata di dalam hati kami. Tuhan, kami mengundang Engkau. Tuhan, kami mengundang Engkau untuk bertata di dalam hidup kami. Tuhan, kami tidak mau digoda oleh kedagingan kami. Kami tidak mau tergoda akan keegoan kami dan juga tidak mau terpengaruh oleh dunia ini. Hanya Engkaulah Raja kami, hanya Engkaulah Tuhan di dalam hidup kami. Hanya sebab hidup kami dari Engkau dan juga hidup kami ditebus oleh-Mu. Engkaulah yang layak menjadikan Raja dalam hidup kami. Tuhan, Engkau tuntun hidup kami agar kami tidak hidup dalam kejahatan dan di dunia ini, dan lebih lagi tidak hidup dalam kelemahan kedagingan kami. Saudara-saudari semua, hari ini ayat memberitahukan kepada kita, pada orang Israel dia memuaskan kedagingannya dan melihat keperluan hidup mereka pada kedagingan mereka yang lemah. Itulah pun datang penghakiman Tuhan datang, dan mari kita datang di hadapan Tuhan saat ini agar kita mengaku di dalam kelemahan kita, dosa-dosa kita. Kita tahu Allah kita Allah yang cemburu. Kita tahu kita tidak bisa untuk sanggup berdiri sebab kita masing-masing masih punya kelemahan kita masing-masing. Kita juga masih di dalam dosa dan juga kita masih mengikuti keinginan kita. Hari ini kita datang di hadapan Tuhan. Kita di sini mengaku dosa-dosa kita. Mengaku apa yang ada di dalam hidupmu yang tidak bisa kamu atasi. Allah kita Allah yang cemburu. Mari kita benci apa yang Tuhan benci. Benci apa yang Tuhan benci. Di dalam kita sangat kuat soal makanan atau soal seks. Harapan yang ingin sukses atau harapan ingin dihormati. Tuhan terangilah kami. Tuhan terangilah kami. Ya Tuhan, aku datang di hadapan-Mu mengaku di dalam hidupku mudah dipengaruhi oleh suara dunia dan
digoda, ditarik. Dan suara-suara ini, dalam keadaan ini, sangat mudah mengacau hati sanubari saya satu persatu. Keinginan timbul, ya Tuhan. Pengaruh ini tanpa terasa membuat saya menjauh darimu. Seperti tidak lagi Engkau yang bertatah di dalam hidupku, ya Tuhan. Aku datang di hadapan-Mu. Aku mengaku aku tidak fokus kepada Engkau, tidak seluruhnya tertuju di dalam Engkau, sehingga dunia, keinginan kedagingan saya sering-sering menggerakkan hati saya. Tuhan, ampunilah kesalahanku. Aku tidak menjadikan Engkau, hanya Engkaulah kepuasanku, dan hanya Engkaulah yang memenuhi hatiku. Tuhan, ampunilah aku. Tuhan, tolonglah aku. Tuhan Yesus, kami mengaku di hadapan Engkau, mohon Engkau ampunilah kami. Tuhan, kami telah menerima menikmati berkat-Mu, dan juga kami di dunia ini, Tuhan, kami menginginkan kepuasan di dunia ini, dan dalam di dunia ini ingin mendapatkan jawaban. Sesungguhnya hal-hal duniawi ini tidak memberikan kami kepuasan dan damai, Tuhan, tapi kami tetap berpegang pada hal ini. Tuhan Yesus, ini tidak bisa memuaskan, tetapi kami tetap berpegang pada hal-hal ini. Tuhan Yesus, ampunilah kami. Yesus, ampunilah kami. Kami bersalah kepada Engkau. Kami sepertinya sudah terbius dan kami tidak berakal, kami pun tidak mempunyai hati yang cemburu kepada Engkau. Tuhan, ampunilah kami. Saudara semua, mari kita bangun bersama. Adakah sesuatu yang telah mengatasi akan kedagingan kita? Tuhan Yesus telah di dalam salibnya, dagingnya yang disalib, darahnya yang setitik demi setitik mengalir. Pada saat kita memandang, agar kita melihat kedagingan kita harus disalibkan, setitik demi setitik darah mengalir. Jadi kita buka kedua tangan kita. Kamu renungkan yang disalib ke bukanlah Tuhan, tetapi kamu bersama dengan Tuhan Yesus disalibkan, agar semua kedagingan kita sebenarnya ada mana, tetapi ingin makan korban persembahan Allah. Tuhan ilah lain. Tuhan memberikan kita kelimpahan, tetapi kita ingin hal-hal dunia, keuangan, ketenaran, penampilan, kenikmatan, kehormatan, muka, watak, kita salibkan semua. Tuhan, Engkau melihat saudara-saudari kami. Kami bersama disalibkan dengan Engkau. Kami bersama disalibkan dengan Engkau.
Ya sungguh Tuhan, kami sulit untuk melewati jalan yang luas ini. Engkau yang telah membuka jalan bagi kami yang disalibkan di kayu salib. Derai yang Engkau terima, mahkota yang Engkau pakai, semua bilur-bilur. Tuhan, kami berkata kepada Engkau, kami mau mematikan kedagingan kami. Sekarang kami sudah lelah, Tuhan. Tuhan, kami masih ada kedagingan kami seluruhnya, Tuhan, baik itu dagingan atau lidah kami, Tuhan. Matikanlah semua ini agar kami bisa bersama dengan Engkau. Kedagingan kami mati, kami baru bisa hidup. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tolonglah kami. Tuhan, hari ini kami seluruhnya menjadikan milik Engkau. Dan kami berkata kepada daging kami, salibkan kamu, salibkan kamu, disalibkan kamu. Saudara semua, mari kita berdoa bagi daging kita. Kamu disalibkan, baik itu tidak percaya diri, kehormatan, kesombongan, salibkan kamu, salibkan kamu, salibkan kamu, bermacam kenikmatan disalibkan, disalibkan. Apakah keperluan saya, kebiasaan buruk, semua itu disalibkan, salibkan. Salibkan kamu, salibkan kamu. Kecanduan, semua salibkan kamu, disalibkan kamu. Segala kebiasaan buruk yang orang tidak tahu, yang tidak Lela Tuhan, mohon Roh Kudus untuk menolong agar disalibkan bersama Yesus disalib. Tuhan, kami perlu akan Engkau. Kami perlu akan Engkau untuk menolong kami. Tuhan, kami mengikuti firman Engkau agar kami bisa mengatasi semuanya gini. Putuskan segala hubungan dengan berhala. Tuhan, kami menyatu dengan Engkau. Kristus, kami berkait dengan Engkau, menyatu dengan Engkau. Tuhan, kami mau masuk tanah Kanaan, perlu akan Engkau. Tolonglah kami, beri kami kekuatan, beri kami kekuatan. Tuhan Yesus, kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau ya Tuhan. Maha Kudus, dengan darah anak domba, ku masuk dengan hati kudus, menyembah yang maha kuasa. Masuk dengan maha kudus, menyembah yang ku masuk dengan hati
Di sini di situ di ayat 4 dikata Tuhan berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang menyala-nyala itu surut daripada Israel. Di sini saya mengundang ketua sel. Di situ untuk MG leader. Di sini bukan semua para pengembala bangsa atau pemimpin mereka untuk dibunuh, tetapi di sini kita harus segala dosa. Kita bisa mengaku dosa-dosa kita, dosa-dosa anggota sel kita. Kita mengaku untuk kepala sel yang spesial juga yang telah menjadi ketua sel. Ada sebenarnya kamu merasa sungguh bersalah pada Tuhan. Mari kita berdoa ketua sel, sebab semua ini kita sendiri mengaku dosa. Mereka tidak di sini kita mengaku kesalahan agar mereka tidak menghadapi penghakiman dan tidak usah digantung kita terhadap matahari, kepada Tuhan yang adil. Apa yang kita katakan di dalam Tuhan, di telinga Tuhan, bukan kita sendiri yang tidak berdosa, termasuk anggota sel kita, murid-murid kita. Mari mengaku dosa. Allah Bapa, kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Aku mewakili Afri dan juga semua ketua anggota sel dan juga Kebakti Indonesia. Saya mengaku dosa di hadapan Engkau Tuhan. Di antara kami masih ada persekutuan mereka dengan berhala dan juga masih mengejar hal-hal dunia, dan mungkin di sini masih ada yang masih menipu atau berzina atau masih di dalam dosa, masih dalam hubungan gelap. Tuhan, saya mohon Engkau mengampuni kami. Di dalam kelompok kami ada yang tidak taat kepada pemimpin dan juga sering-sering menghakimin, bahkan di belakang kami saling mengatakan pemimpin kami. Tuhan, mohon Engkau ampuni kami. Di tengah-tengah kami ada dalam pekerjaan, ada saudara mereka di situ masih mencuri. Tuhan, saya mengaku kesalahan di dalam Engkau. Mohon Engkau mengampuni dosa-dosanya dan juga mengampuni akan keserakahan. Mohon Engkau mengampuni sering-sering menghadapi masalah tidak bisa berunding. Tuhan, mohon Engkau mengampuni dalam untuk tidak percaya diri dan merasa benar sendiri dan juga ketakutan dan membebani diri sendiri. Tuhan, saya mengaku di hadapan Engkau, kami di tengah kami ada yang berpecah di anggota sel kami, di dalam grup kami, bahkan roh perpecahan ini seperti api yang menyala. Tuhan, mohon Engkau menolong kami untuk menghentikan segala dari mulut kami, dari lidah yang menghakimi, menggosip, dan juga kami mengaku sebagai pemimpin kami tidak berdaya di dalam Engkau melakukan seperti Kristus yang mengasihi gerejanya, dan kami mengaku sebagai ketua sel kami mungkin juga tidak bisa menghadapi tantangan dari anggota sel. Kasih kami tidak cukup dan kami dapat menerima waktu dan mendapatkan serangan dari anggota sel, dan kami tidak bisa untuk mengasihi kembali. Tuhan, ampunilah kami sebagai murid dan anggota sel kami. Selamatkanlah kami dari
dan juga dalam tersesama, ampunilah kami. Kami tidak layak. Tuhan, aku dan juga Manmat sebagai wakil dari kepala suku dan setiap ketua sel yang semua yang mereka gembalakan, setiap anggota sel yang mereka gembalakan, Tuhan, kami mengaku hati kami bukan hati cemburu, tetapi marah di situ membengkok. Di terang mataharimu kami takut, kami sembunyi. Bapak Syukur, aku sebagai wakil dari anggota sel, dosa mereka dan juga ada pada aku dan istriku. Tuhan, kami mohon Engkau mengampuni dan berbelas kasihan kepada kami, sebab Yesus telah disalibkan untuk kami. Kami memandang kepada Engkau. Engkau mendengar setiap dosa pengakuan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Tuhan, kami sebagai wakil dari Pastor Jason dan Mimiu datang di hadapan Engkau. Tuhan, mohon Engkau mengampuni kami. Ampunilah kami. Sering-sering pekerjaan yang diutamakan dan pelayanan diutamakan. Tuhan, ampunilah kami. Kami mencari muka atau penetapan dari luar, dan kami tidak bisa melayani dalam keluarga kami, sehingga membuatkan khawatir bagi istri dan istri kami menderita. Tuhan, kami banyak waktu di pekerjaan dan pelayanan, tetapi kami kurang waktu terhadap istri. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, ampunilah kami. Di penampilan kami sepertinya sangat ramah, tetapi di hati penuh dengan penghakiman dan juga melihat ini tidak bisa terima, dan mulut kami tidak bicara, tetapi hati kami telah menyalahkan orang. Tuhan, ampunilah kami, ampunilah kesombongan kami, ampunilah merasa diri benar, dan Tuhan, ampunilah kami tidak menyayangi tubuh kami. Kami terlalu lelah, dan juga Tuhan, kami tidak mau cepat istirahat menggunakan kekuatan kami sendiri sehingga kami baru tidur. Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah kami tidak berhenti dalam bekerja. Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, aku sebagai wakil Lian dan Chris datang, kaum Lian dan Chris datang, kami sebagai ketua sel, kami sambil di situ membawa anggota sel, di situ kami merokok, kami tidak bisa Tuhan, ampunilah kami. Kami ada suami istri dan juga suaminya, mereka situ main pelacur. Tuhan, kami ampunilah kami, dan juga yang belum menikah, mereka juga melakukan seks sebelum menikah. Tuhan, yang ampunilah kami. Tuhan, ampunilah kami terikat pada HP. Ampunilah di dalam kami banyak sekali pertengkaran. Ampunilah kami saling menghakimi. Kami yang berdiri sebagai hakim menyatakan ketidakbenaran orang lain. Tuhan, kami orang yang bersalah kepada Engkau. Sungguh Tuhan, kami bersalah kepada Engkau. Tuhan, ampunilah kami. Hapuslah segala kesalahan kami. Ampunilah kami luar dalam yang tidak sah. Ampunilah sebagai pemimpin, seharusnya kami mengajar, kami tidak berani berkata. Seharusnya kami melihat, kami tidak berani melihat. Kami takut ada bentrokan dalam hubungan. Tuhan, ampunilah kami. Kami tidak berdiri di pihak sebagai pemimpin yang harusnya kami perbuat, dan kami sendiri pun tidak baik. Tuhan, ampunilah kesalahan kami. Mengaku kesalahan kami. Tuhan, kami tak lalu menginginkan dunia. Kami sangat sombong dan sebagai sesungguhnya kami di dalam dunia.
Tuhan, kami ingin mendapatkan kedua pihak mendapatkan keuntungan. Tuhan, kami sering-sering segala perkara dan depan kami letakkan di dalam pekerjaan kami sehingga kami pakai. Dalam berdoa kami pun tidak sanggup berkata apapun. Tuhan, kami bersalah kepada Engkau dan hubungan kami begitu acuh tak acuh. Tuh sangatlah jauh Tuhan. Tuhan, hati kami seperti menginginkan dunia ini hanya hari Sabtu Minggu datang di hadapan Engkau. Tuhan, ampunilah kami sering-sering dalam keinginan kami, di hati kami ingin pernikahan. Sering-sering hal ini kami utamakan. Kami tidak tahu bahwa pernikahan itu adalah pemberian dari Engkau, yang kami melihat orang lain ingin ikut orang itu. Tuhan, hati kami dalam perzinaan tidak bisa tenang. Tuhan, ampunilah kami. Keegoisan kami seringkali bisa melihat Engkau. Tuhan, ampunilah mulut kami menjadi hakim. Tuhan, ampunilah merasa benar, tidak mau mendengar. Tuhan, mohon tolonglah kami, buanglah segala hal-hal yang tidak ada dalam hubungan dengan Engkau. Tuhan, kami ingin lancar hubungan kami dengan kami perlu akan kami tidak mau dunia ini. Tuhan, aku sebagai wakil Ahong dan Debbie mengaku dosa bagi anggota sel, juga wakil dari ketua sel. Dan Tuhan, banyak anggota sel kami yang mengejar hakal dunia ini dan tidak meletakkan Tuhan yang utama, dan ada kalanya waktu pun mereka tidak mau datang ke gereja kebaktian, telah kehilangan kasih yang mula-mula dari Engkau. Dan mohon Engkau anggota sel kami dan berilah kami hati untuk dipulihkan pada kasih mula-mula untuk mengikuti Engkau dan persembahkan hidupnya kepada Engkau dan sungguh-sungguh mengembalakan. Tuhan, ambil yang dalam hati kami yang suam-suamku, dan Tuhan nyalakan kembali hati kami. Tuhan, sebagai Crystal dan Yekjun, Tuhan, kami sebagai wakil dari anak-anak muda datang di hadapan Engkau. Tuhan, ampunilah kami. Kami punya dosa dalam hawa nafsu. Kami memberontak kepada Engkau, memberontak kepada ayah dan ibu kami. Tuhan, ampunilah kami. Kami masih muda, mereka telah mengenal Engkau. Kami telah menerima banyak anugerah dari Engkau, tetapi kami orang yang tidak tahu berbalas jasa. Sedangkala kami meninggalkan Engkau, bahkan datang ke gereja itu hal yang kebiasaan dan sudah terbiasa terhadap Engkau, kami tidak dapat merasakan. Tuhan, ampunilah di bawah banyak juga generasi kedua para pastor, tapi mereka seperti tidak merasakan lagi ada hubungan dengan Engkau. Tuhan, ampunilah kami. Kami sebagai anak muda terpikat akan main game, bahkan merasa Tuhan ini tidak berguna, berdoa tidak berguna. Tuhan, ampunilah kami bersalah kepada Engkau, dan ampunilah kami. Sungguh kami mengenal tapi tidak menganggap Engkau sebagai Allah, dan ampunilah Engkau. Kami datang gereja terus di situ main game dan main HP. Hati kami tidak sungguh-sungguh menyembah Engkau. Dan juga ampunilah kami melawan terhadap ayah dan ibu kami di rumah. Kami selalu menyakiti hati Engkau. Tuhan, ampunilah kami tidak tahu bersyukur. Tuhan, ampunilah kami. Engkau memilih kami generasi generasi yang milik Engkau, tetapi kami
meninggalkan identitas ini yang Kau berikan kepada kami, tidak menghargai. Tuhan, ampunilah kami. Sungguh banyak anugerah Kau berikan kepada kami, tapi kami tetap mengejar dunia ini. Dan kami merasa tidak ingin untuk terkurung di dalam gereja. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, selamatkanlah kami. Tuhan, selamatkanlah kami. Berbelas kasihanlah kepada kami. Selamatkan kami setiap orang. Tuhan, aku sebagai anggota sel dari AN, Tuhan, mohon Engkau ampuni kami terjatuh di dalam perzinaan dan melihat pornografi, dan juga kami terjatuh memuaskan ke hawa nafsu kami, dan juga mulut kami tidak memuliakan, tidak meninggikan, menghormati pemimpin kami atau otoritas kami. Di dalam kami punya akar pahit dan sering-sering bentrok dengan orang lain. Kami menggerutu dan kami menyerang orang lain. Semua kesalahan kami salahkan pada orang lain, dan juga kami sombong sehingga kami sangat serakah. Kami tidak sungguh-sungguh menjadi pemelihara dalam pembendaraan, dan kami memuaskan keinginan kami untuk belanja dan menggunakan banyak uang sehingga kami terjatuh dalam hutang, dan sehingga kami tidak bisa untuk menabung, dan juga kami di dalam ikatan dalam finance tidak mendapatkan kebebasan. Ini semua, Tuhan, bukan kemuliaan yang di dalam Engkau yang kami hidupkan. Tuhan, kami bersalah kepada Engkau. Mohon Engkau ampuni kami, lepaskan kami dari bermacam dosa ini dan nafsu kami, agar kami kembali mendapatkan kemerdekaan. Tuhan, saya sebagai wakil dari Ruby dan Bessel di dalam kami semua anggota sel dan semua anggota sel yang kami gembalakan, kami datang di hadapan Engkau. Mohon Engkau ampunilah segala dosa kami. Ampunilah kami menginginkan dunia, masih mengikuti Tuhan, tetapi kami tidak lepas dari dunia ini dan tidak lepas dalam penikmatan dunia ini. Ampunilah segala hati kami terlalu akan kepada gereja. Ampunilah kami masih terbelenggu dan juga penuh dengan ketakutan, penuh dengan membanding-bandingkan, dan juga hati kami selalu masih di dalam dunia, tidak lepas dari padang gurun ini dan tidak lepas dari padang gurun ini, tidak serius dalam mengikuti Engkau, tidak menjadikan hati Tuhan yang cemburu sebagai hati. Ampuni di dalam kami banyak sekali pertengkaran dan juga pertengkaran dalam rumah tangga, dan ampunilah kami bukan seluruhnya untuk mengikuti dan saling percaya dalam kasih dan percaya. Tuhan, ampunilah kami. Kiranya darah-Mu menghapuskan dosa kami. Tuhan, kami mau bertobat seluruhnya untuk mengikuti Engkau. Sungguh Tuhan, aku sebagai leader dari MG, leader ketua sel dan juga murid-murid datang di hadapan Engkau terhadap matahari yang adil. Tuhan, kami mengaku kami kehilangan kemuliaan-Mu di antara kami. Ada tidak persepuluhan. Kami tidak melakukan apa yang ingin Engkau lakukan, dan kami tidak terkait dengan Engkau. Bahkan kami terkait dengan berhala. Atau Tuhan, ampunilah kami membiarkan kedagingan kami untuk menggeraki kami, baik pikiran, hati kami, dan juga ada yang emang di luar. Tuhan, ampunilah kami kami suka makan yang merusak tubuh kami. Kami khawatir sehingga jiwa pun timbul masalah.
tubuh pun bermasalah. Tuhan, kami datang kepada Engkau. Kami tidak mengandalkan Engkau. Engkau berkata, bagi yang berbeban berat datanglah padaku, tetapi kami tidak mau. Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah mulut kami, segala dosa-dosa ketua sel, doa-doa yang telah diaku ketua sel. Tuhan, darah-Mu, Engkau menghapuskan semuanya dengan darah-Mu yang kudus. Dan saya mengundang saudara semua, kita bersama untuk sujud kita sebagai Hongkong untuk mengaku kesalahannya dan bagaimana dosa ini bisa dari gereja sebagai saudara-saudari, sebagai wakil mengaku kesalahan mereka di dalam. Kita bersama berdoa dosa-dosa orang kita mengaku kesalahan agar semua kota ini dibersihkan dan gereja agar seluruhnya disucikan. Kita bersama berdoa. Tuhan, kami mau bertobat di hadapan Engkau. Tuhan, curahkan anugerah pengampunian-Mu di dalam kehidupan kami. Kiranya kasih-Mu memenuhi kami. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Dan kembali Engkau mengikat kami agar kami menjadi hati yang cemburu. Tuhan, kita letakkan hati kita mohon Tuhan, kami bersedia untuk Engkau menolong kami. Hati yang cemburu sebagai hati kami, hati Allah Bapa kepada kami, kasih mula-mula kepada Tuhan. Kayak kasih ini Tuhan, pada saat hati kami menjamah tangan kami, hati kami ke hati-Mu bergerak di dalam hati kami. Darah Yesus, keselamatan dari Yesus Kristus, hati kami seluruhnya terkait dengan Engkau. Tuhan, hati kami terkait dengan Engkau, terpadu dengan Engkau. Tuhan, semangat-Mu menjadi semangat kami, nyalakan kami yang suam-suam. Tuhan, tolonglah kami, nyalakanlah hati kami, agar di dalam kami ada semangat yang dari Engkau, dan juga ada kasih sebagai terhadap Injil bersemangat. Tuhan, bagi firman-Mu kami pun bersemangat, terhadap kekudusan-Mu kami pun bersemangat. Tuhan, kami memuji Engkau dan bersyukur dan terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, memberkati saudara-saudarimu punya hati seperti Pinehas yang mengasihi Tuhan dan yang membela di dalam Tuhan. Dan di mana tempatmu berada, murka Tuhan pasti akan berhenti, akan damai ada. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.